Apakah cerita di balik perjanjian lama itu? Salam para sahabat pencinta Alkitab dimanapun berada. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam video kali ini kita akan mengulas tentang kitab perjanjian lama. Dan kita akan mengulas mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita akan mengulas bersama-sama. Pada mulanya Allah telah ada. Ia menciptakan waktu dan juga alam semesta melalui kuasa firman-Nya. Di hari yang pertama sampai pada hari yang kelima, Allah menciptakan sesuatu dari kehampaan menjadi ada. Dan pada hari yang keenam, Allah menciptakan sesuatu yang sangat unik. Ia menciptakan manusia menurut gambar dan juga rupanya. Ketika Allah menciptakan manusia sebagai pria dan juga melalui tulang rusuk pria itu ia menciptakan seorang wanita. Ia menetapkan perjanjian pernikahan pertama kali di bumi. Kita bisa membacanya di kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal kedua. Lalu Allah menempatkan keduanya di sebuah taman dan nama taman itu adalah Taman Eden. Dan juga memberi mereka tanggung jawab untuk memelihara taman itu. Lalu Allah memperbolehkan mereka untuk memakan semua buah dalam taman itu, kecuali ada satu buah yang tidak boleh mereka makan, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian mereka mempunyai kehendak bebas atau free will, mempunyai pilihan untuk mengikuti kehendak atau patuh kepada perintah ataupun mereka langgar perintah Allah. Itu kembali kepada pilihan dan kehendak bebas mereka. Dan konsekuensinya jika mereka melanggar perintah yang telah disampaikan oleh Allah tersebut, maka mereka akan mengalami kematian. Dan pada suatu waktu datanglah si Lucifer mendatangi taman mereka di mana mereka tinggal. Nah, di sana Lucifer menjelma menjadi seekor ular dan mencoba untuk mencobai Hawa, istri Adam. Tujuan Lucifer adalah agar Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah terlarang itu. Nah, siapakah Lucifer itu? Nanti kita akan kupaskan dalam tema video yang lain. Kemudian Lucifer memberitahukan kepada wanita itu bahwa dia tidak akan mati sesuai dengan firman atau sesuai dengan perkataan Allah, dan bahwa buah itu sebetulnya baik bagi Adam dan juga Hawa. Kemudian wanita itu mempercaya kepada perkataan Lucifer dan memakan buah itu. Kemudian ia membagikannya juga kepada suaminya, yaitu Adam. Dan Adam pun memakannya pula. Secara serentak pasangan itu pun tahu bahwa mereka telah berbuat salah. Mereka pun merasa malu dengan keadaan yang telanjang yang sebelumnya menggunakan tubuh kemuliaan. Ketika Allah mencari mereka, mereka pun menyembunyikan diri mereka. Lalu Allah pun menemukan mereka. Akibat dari pelanggaran itu, mereka pun dihukum. Tanah dikutuk, Adam dikutuk, istrinya dikutuk, ular pun dikutuk. Tanah dikutuk tidak menghasilkan yang berlimpah seperti sebelumnya. Kemudian Adam dikutuk,
harus bekerja dengan susah payah untuk mencari rezeki. Kemudian Hawa istrinya dikutuk dengan mengalami kesakitan pada saat melahirkan. Secanggih apapun alat untuk bersalin pada zaman ini, yang namanya melahirkan pasti akan sakit. Kemudian ular pun dikutuk dengan berjalan menggunakan perutnya. Kemudian Allah membuat janji yang pertama bahwa suatu hari nanti atau suatu hari kelak seseorang akan dilahirkan kepada wanita tersebut. Dialah yang akan memerangi sang ular atau iblis tersebut. Ia akan meremukkan kepala ular itu, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Nah, nubuat ini pun tergenapi dalam diri Yesus Kristus di dalam kitab Perjanjian Baru di atas kayu salib di Gunung Golgota, Bukit Golgota. Allah kemudian mengorbankan hewan dan menyediakan pakaian untuk menutupi dosa Adam dan Hawa. Dan setelah itu Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Perjuangan antara kebaikan dan juga kejahatan terus berlanjut di dalam keluarga pasangan rumah tangga yang pertama ini, yaitu rumah tangga Adam dan juga Hawa. Salah satu anak mereka, yaitu Kain, membunuh saudaranya sendiri, yaitu adiknya yang bernama Habel, oleh karena merasa iri atas persembahannya tidak diindahkan oleh Allah. Maka dia pun membunuh saudaranya itu, dan Kain pun dikutuk menjadi seorang pengembara. Lalu pada saat Adam berumur 130 tahun, mereka dikaruniai atau mendapatkan anak laki-laki yang bernama Set. Dan melalui garis keturunan Set inilah Allah akan datang ke dalam dunia atau inkarnasi ke dalam dunia untuk menggenapi janjinya, yaitu seorang laki-laki yang akan meremukkan kepala ular. Kemudian Set memperanakan Enos, Enos memperanakan Kenan, Kenan memperanakan Mahalalel, Mahalalel memperanakan Yaref, dan Yaref memperanakan Henok, dan Henok memperanakan Metusalah, dan Metusalah memperanakan Lamek, dan Lamek memperanakan Nuh, dan Nuh dalam kisah air bah memperanakan 3 orang putra yang bernama Ham, Sem, dan juga Yafet. Beberapa generasi kemudian, dunia kita ini dipenuhi oleh kejahatan, dipenuhi oleh kekerasan, dipenuhi oleh ketidakpedulian terhadap sesama manusia. Bahkan manusia saat itu berpaling dari Allah. Maka Allah bertekad untuk menghancurkan kejahatan manusia dan ingin memulai hal yang baru. Nah, seorang yang bernama Nuh yang hidup selalu takut akan Tuhan diberikan rahmat oleh Allah. Dan Allah mengungkapkan kepada Nuh bahwa ia akan mengirimkan sebuah banjir yang sangat besar atau disebut dengan air bah untuk menghancurkan dunia ini. Dan ia memberikan instruksi kepada Nuh untuk membuat sebuah kapal atau bahtera yang sangat besar agar bisa bertahan dalam banjir itu. Maka Nuh pun membangun bahtera itu, membuat bahtera itu selama 100 tahun. Dan ketika waktunya tiba, maka Allah pun menyebabkan semua binatang-binatang yang berpasangan untuk ikut masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan Nuh dan anak-anak dan istrinya. Nah, banjir itulah yang membinasakan dunia kita ini. Dan semua manusia yang di luar bahtera dan makhluk-makhluk yang lain semuanya lenyap, dibinasakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Saudaraku, setelah banjir
banjir besar itu surut, maka Nuh beserta keluarganya pun mulai beranak cucu dan memenuhi muka bumi ini. Tetapi ketika turunan mereka mulai banyak dan mereka mulai membangun menara, mereka ingin menyaingi kuasa Allah dan mereka membangun menara Babel. Tetapi Allah punya kuasa. Allah mengacau balukan bahasa mereka sehingga para penduduk bumi mengalami perpisahan menurut bahasa mereka, sehingga manusia pun menyebar ke seluruh pelosok dunia. Dan waktunya telah datang untuk memulai rancangan Allah yang telah Dia janjikan di pasal kedua, yaitu rancangan Allah untuk mendatangkan sang peremuk ular ke dalam dunia ini, yaitu 2000 tahun yang lalu dalam kitab Perjanjian Baru. Langkah pertama yang diambil oleh Allah adalah mengumpulkan sebuah bangsa yang dikhususkan bagi dirinya. Ia memilih seorang pria yang bernama Abraham serta istrinya yang bernama Sarah untuk memulai ras yang baru. Dan Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan tempat tinggalnya di Ur Kasdim dan menetap tinggal di tanah yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Allah menjanjikan kepada Abraham jumlah keturunan yang sangat begitu banyak, tak terhitung seperti pasir di laut, bintang di langit. Ia akan memiliki banyak anak tetapi sangat disayangkan. Saat itu Abraham sudah lanjut usia dan juga istrinya Sarah sudah tua, sehingga mereka pasti tidak akan memiliki keturunan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Abraham dan Sarah walaupun sudah tua dan sudah mandul, akan tetapi Tuhan itu punya kuasa. Dia yang memegang semua kendali di dalam hidup kita di alam baik surga dan bumi. Dan janji Allah kepada Abraham terbukti dan tergenapi. Dan Abraham pun percaya, dan itu menjadi sebuah kebenaran iman oleh Allah terhadap Abraham. Dan pada waktu yang tepat Allah memberkati Abraham dan juga istrinya Sarah dengan seorang putra di dalam keluarga mereka yang bernama Ishak. Kemudian Allah mengulangi janjinya tentang keturunan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut kepada Ishak. Dan Ishak pun memiliki anak yang kembar namanya Esau dan juga Yakub. Yakub juga dipilih sebagai pewaris janji berkat itu dan namanya menjadi Israel. Jadi Yakub itu namanya adalah Israel diganti. Kemudian Yakub atau Israel ini mempunyai 12 anak yang menjadi kepala suku ke-12 suku Israel. Nah, oleh karena masa kelaparan atau paceklik yang berkepanjangan, maka Yakub atau si Israel ini memindahkan segenap keluarganya dari Kanaan menuju ke Mesir, karena di Mesir yang dekat Sungai Nil menghasilkan gandum yang berlimpah. Sebelum Yakub meninggalkan dunia ini, Yakub memberkati dan bernubuat atas putra-putranya. Kepada Yehuda ia menjanjikan adanya seorang raja di antara keturunannya, tokoh yang sangat dihormati oleh semua bangsa di bumi. Dan keluarga Yakub berkembang sangat pesat pada saat mereka tinggal di Mesir. Di sana mereka tinggal selama 400 tahun lebih. Nah, kemudian Raja Mesir yang bernama Firaun, karena takut bahwa keturunan atau umat Israel
semakin banyak atau semakin besar jumlahnya tinggal di Mesir, maka dia merancangkan untuk memperbudak umat Israel selama 400 tahun lebih itu di Mesir. Nah, karena Allah itu maha berbelas kasih dan ingin menggenapkan segala nubuat perjanjiannya, maka Allah mengutus atau mengangkat seorang nabi, namanya adalah Nabi Musa, yang menuliskan kitab Taurat, hukum Taurat, dan dilanjutkan oleh Yosua. Nah, melalui Musa lah Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan Firaun di Mesir. Musa memimpin umat Israel ke tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Pada saat mereka keluar dari Mesir, kehidupan mereka selalu disertai, diwarnai oleh berbagai-bagai mujizat, baik mujizatan yang kecil, mujizat yang besar, yang spektakuler seperti membelah laut, makanan dari surga, air dari gunung, memenangkan perang. Dan pada saat aman mereka berkemah di sebuah gunung, yaitu Gunung Sinai. Kemudian Allah memberi mereka 10 hukum, yaitu 10 perintah Allah. Nah, hukum ini dirangkum sebagai 10 perintah Allah, adalah dasar dari perjanjian yang dibuat antara Allah dan juga umat Israel. Jika mereka memelihara hukum-hukum ini atau 10 perintah Allah ini, maka hidup mereka akan selalu diberkati oleh Allah. Namun jika mereka melanggar perintah Allah, maka mereka akan dihukum atau mereka akan dikutuk. Wow, sangat menakutkan. Betapa pentingnya kita harus taat dan setia kepada perintah Allah. Nah, selain menetapkan aturan moralitas, hukum juga menjelaskan peranan yang sangat penting bagi kehidupan orang Israel, di mana peranan para imam untuk menentukan persembahan kurban sebagai pendamaian atas dosa-dosa mereka. Nah, pendamaian ini hanya diperoleh melalui pertumpahan darah. Kurban yang tak bercela seperti apa yang dilakukan Allah di Taman Eden, mengorbankan binatang dan kulitnya untuk menutupi dosa Adam dan Hawa. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, setelah menerima hukum, Musa memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Namun, bangsa itu atau bangsa Israel karena takut akan penduduk Kanaan yang gemar berperang, serta mereka meragukan janji-janji Allah, maka Allah pun menghukumi bangsa Israel dengan membuat mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanaan. Wow, sungguh sangat disayangkan karena mereka tidak percaya akan janji Allah untuk senantiasa menyertai mereka. Maka mereka pun dihukum, yaitu berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi dalam perjalanan itu pun mereka mendapatkan banyak mujizat penyertaan Allah. Dan setelah 40 tahun, Nabi Musa pun meninggal. Dan salah satu nubuat yang terakhir yang Musa katakan adalah tentang kedatangan seorang nabi yang sama seperti dia untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tentu nubuat itu tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Kemudian penerus Musa adalah Yosua, dipakai oleh Allah untuk memimpin umat Israel ke tanah perjanjian. Mereka pergi dengan janji Allah bahwa semua musuhnya tidak akan mampu bertahan untuk melawan mereka. Maka Allah pun menunjukkan kuasanya yang sangat dahsyat di Yeriko, kota pertama yang mereka masuk, yang mereka jumpai, membuat tembok kota Yeriko runtuh atau roboh oleh karena iman
umat Israel yang dipimpin oleh Yosua kepada Allah, maka Allah pun menolong mereka menggenapi janjinya. Jika mereka taat, maka Allah akan menolong mereka. Selama beberapa tahun berikutnya, Yosua dan juga bangsa Israel berhasil mengusir hampir seluruh penduduk Kanaan, dan tanah itu mereka bagi di antara ke-12 suku.